Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan yang diberkati? Doa saya saudara dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti roh saudara dan jiwa saudaraku sehat-sehat saja. Mari kita masuki saat teduh bersama GPDI Mahanaim Tegal. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari berkat yang Kau beri buat kami. Jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan saat teduh hari ini, biarlah mereka dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan. Mereka memiliki iman, percaya kepadamu, sehingga perjalanan mereka Engkau berkati, Engkau menyertai dan membuat mereka berhasil. Kami mau mendengar saat teduh bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik-baik, diberkati Tuhan, dan kita siapkan Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat saudara-saudara. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Ya, 10 Desember dideklarasikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Dengan demikian, hari ini kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia yang ke-72. Kita bersyukur kita tinggal di Indonesia yang menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya dari warga negara Indonesia sendiri. Dan kita berterima kasih kepada para pemimpin kita yang sudah membentuk satu wadah untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia, yaitu yang namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, kita bersyukur kita diberikan hak asasi dari sejak kelahiran kita. Tuhan memberikannya kepada kita untuk kita bisa melangsungkan kehidupan kita di dunia ini. Ya, hak untuk memperoleh kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk kebebasan tanpa perbudakan, bahkan termasuk hak privasi, ya, dilindungi oleh undang-undang yang ada di Komnas HAM, hak asasi manusia ini. Namun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita memiliki hak asasi, tetapi jangan lupa kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita yaitu jangan sampai kita melanggar hak asasi orang lain dengan kebebasan hak asasi yang kita miliki. Ya, misalnya salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Kita diizinkan untuk berekspresi, dilindungi oleh undang-undang untuk berekspresi, namun demikian jangan sampai ekspresi kita justru merugikan orang lain, ya, merugikan nama baik orang lain. Dan pasti sebagai orang yang percaya, umat Tuhan, pasti Tuhan tidak menghendaki hal tersebut, di mana kebebasan kita merugikan orang lain. Nah, pada saat ini kita akan melihat bagaimana kita bisa bertanggung jawab, ya, menggunakan hak asasi yang ada pada diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Ya, kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, ya, di bagian lain katakan segenap akal budi dan segenap kekuatan kita, mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Alkitab tadi katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara bagaimana kita bisa bertanggung jawab menggunakan hak-hak asasi kita. Yang pertama adalah hak asasi manusia kita harus dijalankan dengan dasar
mengasihi Tuhan. Ya, penting sekali karena hak asasi ini kita dapat daripada Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikannya kepada kita. Baik semua yang kita lakukan dalam perkataan, dalam tindakan-tindakan kita, semua akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memberikan kepada kita hak asasi tersebut. Nah, kita patut bersyukur pertama-tama karena apa? Karena kita diberi hak oleh Tuhan untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Wow, satu hak istimewa yang kita peroleh karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita percaya dengan iman kita, maka hak sebagai anak-anak Allah itu diberikan kepada kita. Tentunya kita patut bersyukur untuk hal ini. Nah, dengan apa kita bisa membalas kebaikannya kepada kita? Dengan Dia anugerahkan kepada kita keselamatan dan hak menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja di atas segala raja. Ya, tentunya kita perlu bertanggung jawab atas hak ini sebagai anak-anak Allah. Yaitu sebabnya sebagai anak-anak Allah kita perlu menggunakan hak ini, saudara, dengan mengasihi Tuhan. Nah, itu yang pertama. Ya, kita menggunakan hak ini justru untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Tadi apa? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Ya, dengan kita mengasihi Tuhan, kita akan menghargai hak asasi dari saudara-saudara kita. Saya percaya, ya, setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti dia mengasihi hak-hak asasi yang dimiliki orang lain. Dan kalau kita bisa hidup dengan ucapan syukur seperti ini, saudara, saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, kalau kita menerima kasih daripada Tuhan, kita merasa dikasih, pasti akan tersalur kepada sesama kita. Yang kedua, cara kita bertanggung jawab menggunakan hak asasi kita harus didasari dengan mengasihi diri kita sendiri. Loh, kok mengasihi diri kita sendiri? Kita sudah baca ayatnya tadi, Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya kita belum bisa mengasihi sesama manusia kita kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Nah, apa sih mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri sendiri itu bukan egois. Ya, mengasihi diri sendiri itu adalah kita bisa menerima keadaan diri kita. Ya, keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, keadaan status kita, apapun itu, kita belajar bisa menerimanya. Nah, orang yang bisa menerima keadaan dirinya adalah orang yang bisa menerima, mengasihi dirinya sendiri. Ya, dia bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Ya, dia bersyukur sehingga dia tidak iri melihat orang lain. Kalau dia iri, tentunya dia tidak bisa mengasihi orang lain. Ya, dia bisa bersyukur dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, apapun keadaan yang mereka alami saat ini. Nah, saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dengan ucapan syukur seperti ini, Tuhan Yesus akan mengasihi dirinya. Ya, Tuhan Yesus akan mengasihi dirinya, dan saya percaya saudara, apapun keadaan saudara, kalau saudara bisa mengasihi diri saudara sendiri seperti Yesus mengasihi diri saudara sendiri, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Saudara akan menjadi orang yang akan diberkati Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menjalankan hak asasi yang kita miliki ini dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah harus dijalankan dengan dasar mengasihi sesama. Jadi yang pertama tadi harus dijalankan dengan dasar mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita menjalankannya dengan mengasihi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, barulah kita bisa mengasihi orang lain. Nah, inilah wujud nyata dari kasih kita yang kita ekspresikan kepada Tuhan. Ya, wujud nyata kasih kita kepada Tuhan itu akan terpancar kepada diri kita sendiri. Kemudian barulah akan terekspresi keluar dengan menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan sikap kita, tentunya dengan kebebasan yang kita miliki. Kita tidak akan merendahkan orang lain, kita tidak akan menghina orang lain,
ya, tetapi menghargai mereka sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan apapun keadaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mengasihi orang-orang sesama kita, ya pasti Tuhan sangat mengasihi kita. Dia merindukan hal ini supaya apa? Supaya kita menjadi representasinya di bumi ini. Ya, ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka akan mempermuliakan Tuhan melalui diri kita. Nah, apalagi saudaraku kalau saudara sampai bisa mengasihi orang-orang yang punya status marginal, ya, orang-orang yang miskin, maaf kata, orang-orang yang terkebelakang mental, ataupun orang-orang yang punya status janda-janda seperti yang dikatakan di Alkitab tentunya, ya, dan orang-orang miskin. Apalagi kalau kita bisa tujukan kasih kita kepada mereka, ya sungguh itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Alkitab katakan di Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 berkata demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Percayalah, semua yang saudara lakukan akan dibalas oleh Tuhan. Dibalaskan kebaikan kembali oleh Tuhan. Dan ayat yang terakhir saya mau bacakan buat saudara. Di Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia, kita ekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri, kami boleh ingat Tuhan, berterima kasih buat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendeklarasikan hak asasi manusia untuk dilindungi. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa negara kami, pakailah aparat pemerintahan dari presiden, ya Tuhan, para menteri, baik yang duduk di Dewan Pertimbangan Rakyat, di kepolisian, di militer, dimanapun jabatan mereka, ya Tuhan, sebagai aparatur negara, berkatilah mereka, supaya mereka bisa bertanggung jawab dengan kekuasaan yang diberikan kepada mereka untuk bisa melindungi, untuk bisa memelihara warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Itu sebabnya Bapak yang baik, kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang mendengarkan saat ini, berikanlah kasih kepada mereka, supaya mereka tidak perlu mencari kasih itu di dalam dunia ini. Sehingga ketika kasih itu Engkau alirkan kepada mereka, hidup mereka akan sangat berbahagia. Berkatilah mereka Tuhan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang sedang susah Tuhan bukakan jalan, berkati di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mereka bisa bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.